9/10 Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di video kali ini, saya beserta teman saya Rista Dujayanti dengan NIM D93219095. Perkenalkan, nama saya Disna Nur Aziza, NIM D03219016. Kami bertiga akan menjelaskan mengenai jenis auditor, peran, tugas, dan juga tanggung jawab auditor. Auditing merupakan pengumpulan dan pemeriksaan bukti-bukti terkait informasi dari kegiatan yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan dan membuat laporan apakah kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing haruslah dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen, di mana dalam hal ini orang yang melakukan kegiatan auditing kita sebut dengan auditor. Sebagai seorang auditor yang memiliki peranan penting dalam suatu organisasi, auditor dituntut memiliki beberapa prinsip, yaitu bertanggung jawab baik pada diri sendiri, orang lain, ataupun profesi yang diembannya. Mampu bersikap profesional, memiliki integritas yang tinggi, objektif, ataupun tidak ada unsur memihak pada pihak manapun, memiliki kompetensi dalam bidang auditing serta ketelitian, serta merahasiakan informasi mengenai data organisasi terkait. Terdapat beberapa jenis auditor yang akan dijelaskan sebagai berikut. Auditor internal merupakan satuan independen penjaminan mutu yang objektif serta konsulatif dengan tujuan untuk menambah nilai dan memperbaiki kinerja operasional suatu organisasi. Auditor eksternal merupakan seseorang dari luar suatu organisasi yang melakukan kegiatan auditing untuk organisasi tertentu. Biasanya, auditor eksternal akan melakukan kegiatan auditing berdasar kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Auditor pemerintah adalah auditor yang secara khusus melakukan auditing pada berbagai macam lembaga atau bahkan perusahaan milik pemerintah. Tugas dari auditor pemerintah contohnya seperti mengawasi laporan kegiatan yang ada pada organisasi pemerintahan dari segala aspek. Seperti auditor pemerintah, auditor pajak juga merupakan auditor yang secara khusus melakukan auditing terhadap warga negara yang memiliki tanggungan wajib pajak. Dalam tugasnya, auditor wajib pajak berada di bawah naungan DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Pada sebuah perusahaan, auditor berperan penting dalam mengadakan pengawasan atas pembukuan akuntansi perusahaan. Namun, seiring berjalannya waktu, aktivitas auditor pada perusahaan tidak lagi berputar pada pengawasan pembukuan saja, melainkan mencakup pada pemeriksaan dan evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas sistem organisasi, serta mengontrol kualitas kertas kerja manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan. Selain itu, auditor bertugas untuk mengevaluasi keakuratan dan keandalan informasi perusahaan yang kemudian dikumpulkan dan dinilai untuk memastikan perusahaan serta investor menerima gambaran yang akurat tentang aset pada suatu perusahaan. Hal ini biasanya dilakukan untuk meyakinkan calon investor bahwa keuangan perusahaan teratur dan akurat, sehingga dapat membantu investor dalam membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peranan auditor pada sebuah lembaga pendidikan. Peran auditor pada sebuah lembaga pendidikan ialah untuk melakukan evaluasi terhadap mutu pendidikan, yakni 8 standar nasional pendidikan, di mana 8 standar nasional pendidikan tersebut
akan menjadi tolak ukur penjaminan mutu pendidikan. Hal ini dikarenakan auditing pada lembaga pendidikan merupakan bagian dari sistem penjaminan mutu, di mana auditor pada lembaga pendidikan bertugas untuk menilai informasi mengenai fakta lapangan apakah telah sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Tanggung jawab auditor adalah merencanakan dan melaksanakan audit dengan tujuan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai terkait laporan. Dan ada tanggung jawab auditor yang lain, yaitu untuk menilai tingkat kewajaran laporan dari salah saji secara material yang sesuai dengan prinsip akuntansi, standar auditing, dan kode etik akuntan. Jika pada etika profesi terjadi penyimpangan, seperti yang diisyaratkan dalam standar auditing dan kode etik akuntan, berarti auditor kurang menunjukkan atau tidak memiliki idealisme sebagai sikap independen dan tidak menghindarkan terjadi berbagai kepentingan. Dan tanggung jawab auditor seperti yang disebutkan dalam standar umum ketiga adalah menggunakan dengan cermat dan seksama kemahiran profesionalismenya dalam audit dan dalam penyusunan laporan audit.